Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah Rizka Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman analisis fitokimia. Fitokimia merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan. Keberadaan metabolit sekunder ini sangat penting bagi tumbuhan untuk dapat mempertahankan dirinya dari makhluk hidup lainnya, mengundang kehadiran serangga untuk membantu penyerbukan. Tumbuhan menghasilkan banyak senyawa kimia untuk keperluan pertahanan dan komunikasi. Tetapi tumbuhan juga dapat menimbulkan bentuk perang kimia ofensif mereka sendiri yang menargetkan proliferasi sel patogen. Bahan kimia ini mungkin memiliki aktivitas umum atau spesifik terhadap situs target utama, yaitu pada bakteri, jamur, virus, atau penyakit neoplastik. Metabolit primer dan sekunder. Metabolisme merupakan seluruh perubahan kimia yang terjadi dalam sel hidup yang meliputi pembentukan dan penguraian senyawa kimia. Metabolisme primer dalam suatu tumbuhan meliputi seluruh jalur metabolisme yang sangat penting kemampuan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan, tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Fungsi penting metabolit sekunder, yang pertama hormon, yang kedua sebagai agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lain, yang ketiga fitoaleksan, yang memberikan pertahanan melawan predator, yang keempat merangsang sekresi senyawa-senyawa lainnya seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Jalur biosintesis, yang pertama ada jalur asam asetat. Asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta-oksidasi asam lemak. Secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Yang kedua ada jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritros 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Kemudian ada jalur asam mevalonat. Asam mevalonat sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediate jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan glyceraldehid 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Kemudian ada metode ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Proses ekstraksi dan isolasi diperlukan untuk memisahkan dan mengambil senyawa metabolit sekunder tersebut sehingga dapat diperoleh manfaatnya. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh senyawa kimia metabolit sekunder meliputi metode pengumpulan sampel tumbuhan, pencucian sampel tumbuhan, pengeringan, dan metode ekstraksi dan isolasi tumbuhan. Metode ekstraksi tumbuhan yaitu ada maserasi, perkolasi, ekstraksi soklet, supercritical food extraction,
microwave assisted extraction, enfluorasi, hidrodestilasi, ultrasound assisted extraction, acceleration assisted extraction. Metode pemisahan dan pemurnian metabolit sekunder tumbuhan. Metode pemisahan dan pemurnian senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan adalah teknik yang telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun lalu. Tujuannya ketika mencari senyawa bioaktif adalah menemukan metode yang tepat yang dapat menyaring bahan sumber untuk bioaktivitas seperti antioksidan, antibakteri, atau sitotoksisitas dikombinasikan dengan kesederhanaan, spesifisitas, dan kecepatan. Teknik kromatografi kolom dapat digunakan untuk isolasi dan pemurnian senyawa bioaktif. Instrumen yang dikembangkan seperti HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography mempercepat proses pemurnian molekul bioaktif. Berbagai jenis teknik spektroskopi seperti UV visible, infrared, nuclear magnetic resonance, dan spektroskopi massa dapat mengidentifikasi senyawa yang telah dimurnikan. Banyak molekul bioaktif telah diisolasi dan dimurnikan dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Metode ini masih banyak digunakan karena kenyamanan, ekonomi, dan ketersediaannya dalam berbagai fase stasioner. Silika, alumina, selulosa, dan poliamida paling banyak digunakan untuk memisahkan senyawa kimia tumbuhan. Metode identifikasi metabolit sekunder tumbuhan. Prinsip dasar spektroskopi adalah melewatkan radiasi elektromagnetik melalui molekul organik yang menyerap sebagian radiasi, tetapi tidak semuanya. Dengan mengukur jumlah penyerapan radiasi struktural elektromagnetik, spektrum dapat diproduksi. Spektrum spesifik untuk ikatan tertentu dalam suatu molekul. Tergantung pada spektrum ini, struktur molekul organik dapat diidentifikasi. Para ilmuwan terutama menggunakan spektrum yang dihasilkan dari 3 atau 4 wilayah, yaitu ultraviolet tampak atau UV visible, infrared, gelombang radio, dan berkas-berkas elektron untuk klarifikasi struktural. Kemudian ada senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi OH. Sifat dan ciri dari senyawa fenolik diantaranya cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Bila murni tak berwarna, jika kena udara akan teroksidasi, menimbulkan warna gelap, membentuk kompleks dengan protein, sangat peka terhadap oksidasi enzim, mudah teroksidasi oleh basa dan menyerap sinar UV vis. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Ada metode ekstraksi senyawa fenolik. Yang pertama ada fenol sederhana dan asam fenolat, yaitu hidrolisis dalam suasana asam dengan HCl2m dengan 30 menit atau mendidih. Hidrolisis dalam suasana basah dengan NaOH selama 4 jam dan selanjutnya diasamkan sebelum ekstraksi. Dan ekstraksi dengan ether. B. Fenilpropanoid, yaitu diekstrak dalam suasana asam atau basah dan diisolasi dengan ether dan ETH. C. Yaitu flavonoid, yaitu dapat diekstraksi dengan etanol 70%. Selanjutnya ada alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Sifat umum alkaloid. Kebanyakan alkaloid memiliki rasa pahit, bersifat basa lemah, dan sedikit larut dalam air.
dan dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti di etil ether, kloroform, dan lain-lain. Metode ekstraksi alkaloid itu ada persiapan sampel, pemilihan pelarut, dan ekstraksi alkaloid. Metode identifikasi alkaloid yaitu alkaloid kasar yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan disemprot dengan beberapa preaksi alkaloid, yaitu preaksi Dragendorf. Hasil positif memberikan warna kuning kecoklatan dengan latar belakang warna kuning dari preaksi. Kemudian preaksi iodoplatinat, hasil positif memberikan warna yang beragam. Kemudian preaksi Marquis, hasil positif memberikan warna kuning hingga ungu. Kemudian ada terpenoid. Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah dari dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Terpenoid juga dihasilkan oleh serangga. Senyawa ini pada umumnya memberikan bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan predator. Karakteristik terpenoid yaitu sebagian besar terpenoid tidak berwarna, merupakan cairan yang memiliki bau, memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada air, mudah menguap dengan adanya uap air panas, sedikit diantaranya berwujud padat. Kemudian ada poliketida. Poliketida merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling atau beta poliketon. Kegunaan senyawa poliketida yaitu sebagai antibiotik, yang kedua sebagai obat kolesterol, misalnya senyawa lovastatin. Ketiga sebagai anti jamur, misalnya senyawa amphotericin, dan sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Metode ekstraksi poliketida. Pada umumnya, senyawa poliketida bersifat nonpolar sehingga dapat dipisahkan menggunakan pelarut yang nonpolar seperti N-heksana, kloroform, metilen klorida, dan etil asetat. Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan ekstraksi dan metode pemisahan. Misalnya dimulai dengan melakukan maserasi atau perkolasi menggunakan pelarut alkohol. Ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya dapat dipisahkan menggunakan metode vakum liquid kromatografi dan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Metode yang lebih modern juga dapat digunakan, misalnya menggunakan HPLC preparatif. Selanjutnya ada glikosida. Glikosida adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Klarifikasi glikosida, yaitu glikosida diklarifikasikan berdasarkan jenis glikon, jenis aglikon, dan jenis ikatan glikosidanya. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan glikon. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Apabila gugus glikon suatu glikosida adalah asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida dan sebagainya. Klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida. Berdasarkan letak ikatan glikosida di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula, maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida atau bawah atau beta glikosida, yaitu di atas. Beberapa enzim seperti alfa amilase hanya dapat menghidrolisis ikatan alfa. Metode ekstraksi glikosida yaitu untuk senyawa glikosida mengikuti metode ekstraksi yang berlaku untuk masing-masing jenis aglikonnya. Sekian rangkuman dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.